سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin mengingatkan terhadap kaum wanita, wahai wanita, apabila engkau tahu pada hakmu, hak suamimu pada diri kamu, maka debu-debu yang ada di kakinya engkau bersihkan dengan wajah-wajah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan membacakan salah satu karya daripada Syekh Nawawi Banten, yaitu Kitab Uqudul Lujin, tentang bagaimana adab atau tata keramanya seorang wanita, seorang muslimah, seorang istri terhadap suaminya. Dan semoga halaqah pertemuan kali ini bermanfaat di dunia dan akhirat, zahir dan batin, menjadikan pedoman terhadap kita semua, pada khususnya terhadap para ibu-ibu, para emak-emak, para saudari-saudari, semuanya bisa mengambil manfaat dari pembacaan kitab ini. Amin Allahumma amin. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها الطير في الهواء والحيطان في الماء والملائكة في السماء ما دامت في رضا زوجها. وروي dan diriwayatkan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, la yastaghfiru lil mar'ati, niscaya akan memintakan ampun bagi seorang perempuan, al muti'ati, yang taat, li zaujiha, pada suaminya. Siapakah yang memohonkan ampun bagi seorang perempuan yang taat pada suaminya? At-tayru, burung, fil hawa'i, di udara, di angkasa, wal haitanu, dan ikan-ikan, fil ma'i, di air, wal malaikatu fis sama', dan malaikat fis sama'i, di langit, madamat fi ridha zaujiha, selagi masih ridha zaujiha, sang suaminya. Di dalam hadis ini, apabila ada seorang wanita, seorang istri taat terhadap suaminya, tidak durhaka, tidak menyakitinya,
tidak sering marah-marah terhadap suaminya, selalu membahagiakan, membuat gembira hati suaminya, sehingga hati sang suami menjadi ridho terhadap sang istri. Selagi masih ridho sang suami, maka makhluk-makhluk di antaranya burung-burung yang ada di angkasa, hewan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di lautan, yang jumlahnya mungkin triliunan, para malaikat yang tidak tahu pada jumlahnya kecuali Allah yang ada di langit, semuanya memohonkan ampun, membacakan istighfar bagi seorang wanita yang taat terhadap suaminya. Oleh karena itu, kami wasiatkan, kami nasihatkan terhadap seluruh para jamaah, baik yang mengaji kepada Al-Fakir secara langsung atau secara live, atau yang menyaksikan pelanggan TV, sehendaknya lah kita sambian-sambian, para amma, para wanita, selalu senantiasa taat terhadap sang suami, membuat sang suami menjadi selalu bergembira, tidak membuat dia marah, tidak apalagi membuat dia susah. Maka pengampunan dari Allah, istighfar burung-burung, istighfar ikan-ikan yang ada di lautan, juga pun istighfar para malaikat akan mengistighfarkan kepada panjenengan semua. Oleh karena itu, ketaatan seorang wanita terhadap suaminya merupakan suatu kewajiban di dalam agama. Wa ayyu mamra'atin, dan barang siapa seorang perempuan, dan siapa saja seorang perempuan asad zaujaha, yang durhaka terhadap suaminya, fa'alaiha, maka atas perempuan tersebut laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Juga pun apabila ada seorang wanita durhaka terhadap suaminya, sering menyusahkan suaminya, setiap hari mungkin lebih 3 kali selalu marah-marah terhadap suaminya tanpa alasan yang jelas, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, bahkan dilaknat oleh manusia-manusia. Oleh karena itu, didiklah anak-anak perempuan kita semua untuk bisa berbakti terhadap sang suami, terhadap suaminya. Wa ayyu mamra'atin, dan siapa saja wanita kalahat bermuka masam fi wajhi zawjiha, terhadap suaminya, fa hiya fi suhtillahi ila an tudahikahu, maka wanita tersebut dalam kemarahan Allah, ila an tudahikahu, sampai membuat suaminya tertawa atau ridha, wa tastardihi, dan ridha kepadanya. Siapapun wanita apabila membuat hati sang suami gelisah, atau wanita tersebut selalu bermuka cemberut, tidak ada air muka di wajahnya, tidak ada air muka yang ceria di wajahnya, di dekat suaminya dia selalu cemberut, kata orang Madura selalu ngok-marongok tanpa alasan yang jelas, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemarahannya Allah, sampai suaminya tertawa atau tersenyum dan meridainya. Oleh karena itu, begitu pentingnya akhlak seorang perempuan terhadap suaminya, yang kadang-kadang di zaman sekarang ditinggalkan, kadang-kadang kebalikan.
di dekat suaminya, di depan suaminya bermuka masam, bermuka cemberut. Tetapi apabila di dekat orang lain yang bukan suaminya, apalagi bukan mahramnya, dia bermanis-manis muka, dia banyak menebarkan senyum. Saksikan, wanita-wanita yang seperti itu adalah wanita-wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita itulah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang diridhai, yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita apabila di dekat suaminya selalu bermuka manis, selalu menebarkan senyum, tidak pernah cemberut atau cemberut tapi jarang. Dan di dekat suaminya dia selalu bagaimana berusaha untuk membuat si suami bahagia atau si suami merasa senang. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha, dan barang siapa seorang wanita kharajat min dariha, keluar dari rumahnya, bi ghairi izni zawjiha, tanpa seizin suaminya, la'anat al malaikatu, maka melaknat terhadap wanita tersebut siapa malaikat, melaknat malaikat terhadap wanita tersebut hatta tarji', sampai wanita tersebut kembali kepada rumahnya. Apabila ada seorang wanita keluar tanpa izin suaminya, tan nuring maturut nyelonong langsung keluar tanpa pamit, tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali kepada rumahnya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ma'syaran nisa, law ta'lamunna bihaqqi azwajikunna alaikunna lajuilatil mar'ata minkunna tamsul ghubar an qadami zawjiha biharri wajhiha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, lau ta'lamunna, jikalau kalian tahu, bihaqqi azwajikunna, dengan hak suami-suami kalian, alaikunna, atas kalian semua, fajuilat, maka dijadikan, al-mar'atu, wanita menjadikan, minkunna, dari kalian semua, tamsihul ghubar, membersihkan debu-debu, angkodami zaujiha, dari kedua tumit suaminya, bi harri wajhiha, dengan wajahnya wanita tadi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin mengingatkan terhadap kaum wanita, wahai wanita, apabila engkau tahu pada hakmu, hak suamimu pada diri kamu, maka debu-debu yang ada di kakinya engkau bersihkan dengan wajah-wajah kalian. Inilah dari bagaimana seorang dituntut dalam Islam, dituntut bagaimana seorang wanita taat atau mengabdi terhadap sang suami. Oleh karena itu, kami harap semua jemaah agar hidupnya selamat di dunia, agar hidupnya selamat di akhirat. Oleh karena itu, buatlah suami-suami kalian itu adalah berbahagia. Wala tarfa'ul lahumul abd, wala tarfa'u lahum ila samai hasanatul abdu al-abid min sayyidi hatta yaruji. Juga pun Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, tidak akan diangkat baginya ke langit kebaikan-kebaikan seorang hamba yang lari dari tuannya, hatta yarji, sampai dia kembali kepada tuannya. Begitu juga dari seorang budak. Seorang budak apabila lari dari tuannya, dari majikannya, dia tidak, kebaikannya tidak akan diangkat ke langit sampai dia kembali lagi kepada tuannya. Juga pun begitu, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjiha, dan seorang wanita yang marah terhadap wanita tersebut, zaujuha, siapa suaminya. Juga pun apabila ada seorang suami marah terhadap istrinya, maka juga pun Allah marah, maka juga pun laknat Allah terhadap istrinya. Sehingga suami tersebut apabila ridha, maka juga pun Allah akan ridha.
Wasukranu hatta yasu, dan orang-orang yang mabuk sampai dia sadar. Juga pun orang-orang yang mabuk dengan minuman keras juga pun dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah sampai dia sadar. Oleh karena itu kami ingatkan kepada seluruh jamaah agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaktilah kalian semua kepada suami kalian karena Allah, karena perintah Allah, karena perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalkan mulai dari mencuci beras, mulai dari mencuci piring, mulai dari memasak, mulai dari mencuci baju, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berkhidmat kepada sang suami, lewat berkhidmat kepada keluarganya. Dan inilah yang sangat penting yang kita harus ajarkan terhadap putri-putri kita. Dan jangan jadikan suami-suami di antara kalian itu seperti budak-budak kalian. Dan itu pun dilarang oleh agama dan bisa dilaknat. Misalkan istrinya tidur, suaminya disuruh masak. Istrinya tidur, suaminya disuruh cuci baju. Istrinya tidur, suaminya disuruh ini. Dan yang lebih parah lagi, apabila ada seorang istri sering marah-marah tanpa alasan terhadap suaminya, itu pun bisa mengundang murka oleh Allah. Oleh karena itu, semua dosa-dosa para jamaah yang telah lalu, apabila punya kesalahan terhadap suaminya, semoga oleh Allah Ta'ala diampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ila imra'atin la tashkur zawjaha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada seorang wanita apabila dia tidak berterima kasih terhadap suaminya. Seorang wanita tidak dipandang dengan Allah dengan pandangan rahmah, dengan pandangan maghfirah, dengan pandangan kasih sayang Allah dan pengampunan Allah, apabila dia tidak berterima kasih, apabila dia tidak bersyukur kepada suaminya, apabila dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Oleh karena itu, kita semua harus ajarkan kepada generasi kita pentingnya seorang istri, pentingnya seorang wanita berbakti taat terhadap suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalu ma tas'alul mar'ata." Yang pertama kali, apa-apa yang pertama kali ditanyakan terhadap seorang wanita yaumul qiyamati, di hari kiamat, an salatiha, yang pertama ditanyakan tentang salatnya, wa an ba'liha, juga pun ditanyakan tentang suaminya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang wanita nanti kelak di akhirat, yang pertama adalah salatnya. Yang kedua adalah tentang bagaimana dia bersikap terhadap suaminya. Dan juga pun ini akan menjadi suatu hisab, menjadi suatu di persidangan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berakhlak, ajarkan kepada anak-anak kita, putri-putri kita, bagaimana akhlak terhadap sang suami. Dan hati-hati terhadap semua wanita apabila dia tidak bisa menghargai, menghormati suami karena alasan misalkan gajinya kurang besar, atau karena alasan berasal dari orang miskin atau anaknya orang miskin. Hati-hati, itu akan juga pun membuat Allah murka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidak dipandang dengan pandangan rahmat apabila ada seorang wanita tidak berterima kasih terhadap suaminya, tidak berterima kasih terhadap jerih payah suaminya, meskipun dalam pandangan konteks sosial secara umum. Katakanlah misalkan suami panjenengan misalkan bayarnya 100.000 per hari, ada suami orang lain misalkan bayarnya 500.000 per hari, sampean tetap wajib harus bersyukur dan bertaat dan memuji suami sampean sendiri. Dan tidak boleh
membanggakan suami orang lain, apalagi di depan suaminya sendiri. Karena itu akan menimbulkan suatu sakit hati dan perasaan terhadap suaminya. Karena itulah Rasulullah SAW juga pun mendidik kepada para wanita-wanita akan menjaga akhlaknya yang baik terhadap suaminya. Kendati pun di dalam Islam Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran terhadap kaum laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita. Seorang suami menggauli wanita, berumah tangga dengan seorang wanita bil ma'ruf, dengan jalan ma'ruf, dengan jalan yang baik. Apabila seorang wanita menghargai suaminya, juga pun seorang suami menghargai wanitanya, maka akan terjadilah suatu rumah tangga fa insyaallah yang sakinah. Karena suatu rumah tangga yang sakinah merupakan suatu idaman, merupakan suatu cita-cita dari setiap orang yang membangun bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, terhadap kaum-kaum hawa, terhadap para emak-emak, terhadap para jemaah kami kalangan wanita, tidaklah boleh dan jangan pernah melakukan membanding-bandingkan bayaran atau penghasilan suami-suami kalian dengan orang-orang lain. Itu tidak boleh. Juga pun kita harus peringatkan terhadap wanita-wanita kita, apabila sambian semua sudah bersuami, maka zahir batin, kewajiban dan tanggung jawab sambian ada di tangan suami. Juga pun ketaatan sambian ada ketaatannya terhadap sang suami. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana terjadinya suatu keharmonisan dalam rumah tangga yang dalam Islam, bagaimana seorang suami dituntut bagaimana untuk menjadi seorang suami yang baik, mempergauli istrinya dengan yang baik. Juga pun dituntut bagaimana seorang istri melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak yang baik, berterima kasih terhadap sang suami. Dan apabila konsep lillah wal billah dipakai dalam konsep keluarga, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah wal mawaddah wal rahmah. Bagaimana konsep lillah? Seorang suami keluar dari rumahnya mencari nafkah, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat untuk at-takatsur, bukan niat untuk berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, tidak, untuk menghidupi keluarga, anak dan istrinya. Juga pun seorang istri yang berdiam di rumah, mulai dari memasak, mencuci baju dan sebagainya, niatkan semuanya dilakukannya untuk bertakarrub kepada Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar seorang wanita, agar seorang istri taat kepada suaminya. Semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat terhadap seluruh para jemaah dan jemaah semua, kaum muslimah semua bisa mengamalkan apa yang menjadi pesan dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga anak-anak kita, putri-putri kita menjadi putri-putri yang soleha. Amin. Allahumma amin. Salah dan kurangnya al-fakir mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka min rabbis sama. Assalamu